Dan rezekinya ini 30.600.000. Nanti mau saya genapin jadi 50 juta. Bapaknya dia kakakku. Oh, tapi ditinggalin sama ibunya. Bapaknya di mana? Bapaknya sama ibunya. Di mana? Di Bogor, di daerah Pemda. Karena bapaknya tuh pindah-pindah, jadi nggak. Tapi nggak punya rumah tetap. Nggak. Ibu ngurus dia. Iya. Akhirnya Jadi, dia punya adik. ada dari itu ada. Cuma dia doang yang di. Oh, yang ditinggalin. Iya. Ini anak ibu. Iya. Nah, kemudian hubungannya dengan sekolah. Dia belum terdaftar dari kakak. Dari pihak bapaknya tuh nggak terdaftar. Kartu kakak. keluarganya Iya. belum masuk sehingga nggak bisa sekolah. Iya. Iya. Kalau menurut saya sih hari ini ya, karena sekolah itu adalah hak setiap keluarga. Ini harus di Jawa Barat, Pak Sekda bikinin surat edaran ya. Ini problem di mana-mana. Sekolah itu hak setiap keluarga. Tidak mesti anak-anak masuk sekolah harus ada kakaknya. Itu hak setiap keluarga. Nanti banyak anak terlantar yang tidak bisa sekolah gara-gara aturan administratif. Sudah terlantar nggak sekolah. Kasih di sini siap bikinin surat edaran. Sekolah adalah hak seluruh warga negara. Siap. Terutama yang kalau gini loh, kan tujuannya dibikin kakak-kakak itu untuk domisili, ya kan? Tetapi kan harus dicek dulu. Kalau memang dia sudah di situ sudah lama, kemudian tidak punya kakak, berarti dia sudah domisili. Cukup RT-nya yang jelasin. Ini apalagi ini harus disisir. Ya udah jangan nangis, aku bukan marahin kamu. Oke. Jadi ini diurus sejak kecil sama ibu. Ibu kerja apa bisa ngurus anak kakak? Aku jualan es. Di tempat kerja es. Di tempat Iya, jualan es. Di mana jualan esnya? di Jalan Halidayah. Esnya dingin. Ini es. Maksudnya jualannya keliling. Enggak ada tempatnya. Jadi bosnya nyari tempat, aku tinggal. Sehari kerja. dapat berapa? Kalau gaji aku sehari 30.000. Ibu kerja Iya, aku di kerja. tukang es. Iya. Ibu kerja di tukang jualan es. Iya. Sehari 30.000. Iya. Berarti sebulan dapat 1.200.000. Kurang lebih. 900 sebulan. Oh ya 30 hari ya. Iya. Oh 900.000. Suami kerja apa? Suami aku juga itu jaga warung. Di Warkop juga di daerah sini. dapat berapa? Dia sehari 50. 1,5 juta. Jadi sekeluarga ini dapatlah 2.400.000. 2.400.000 ngurus ini. Iya. Tapi ibu sayang sama dia. Sayang banget. Dia suruh ikut bapaknya aja nggak mau, maunya sama bibi aja. Tuh pengen nyekolah ya. Pengen dari dulu dia sampai ke sekolah, cuma kan kendalanya tuh dia nggak bisa. Nanti besok mau wali kota sekolah ini SD selesai. Nih buat beli baju sekolah segala macam. Wasilah medal munggara hirup nanjruk. Teman-teman DPRD, posisi asas domisili itu sebenarnya untuk zonasi karena jumlah SMA itu berebut masuk sekolah negeri. Maka agar tidak jadi keributan dibuatlah zonasi. Tapi menurut saya kalau untuk SD itu sekarang tuh bukan kelebihan siswa, malah kekurangan siswa. Jadi kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Ya terima kasih Bapak ya, makasih banyak. Makasih. Menggunakan asas zonasi, coba nanti dikaji dulu. Karena banyak pada akhirnya anak-anak itu mengalami kesulitan sekolah gara-gara tidak punya asas domisili. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini yang harus di Jawa Barat ngambil keputusan. Ini contoh ya, hari ini Allah lagi ngutus anak kecil masuk ke saya, anak
yang tidak punya asas domisili, kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya, harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Ya, udah ini kita belajar karena sekolah itu wajib, maka karena wajib negara tidak boleh mempersulit rakyatnya untuk sekolah. Ya, ya udah, dari rezekinya ini 30.600.000. Nanti mau saya genapin jadi 50 juta. Ya. Tapi uangnya nanti 10 juta buat bekal sekolah ibu, anaknya dan nanti buat keluarganya karena ini keluarga kecil. 40 jutanya simpen di Bank Jabar. Ya, untuk bekal ke depan. Karena kalau duit ada besok ibu bapaknya datang minta duitnya taruhan saya. 50 juta harus tetap, tabungannya harus tetap 50 juta. Nanti saya tambahin. Nah ini yang 10 juta bekal. Jadi ini anak ibu tetap anak ya. Ini anak ibu nanti punya tabungan 50 juta untuk bekal nanti sekolah. Ya. Ibu semuanya terima kasih. Dan ini saya salut sama kakek tadi. Sini, kakek. Luar biasa ini. Sini. Sini. Saya terima kasih tadi yang kirim kue sama saya. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah ini. Kakek ikut nyumbang. Iya. Di mana rumahnya? Di Cilodong. Cilodong. Ikut nyumbang punya duit. Ya ada tapi sedikit. 100 loh. Bukan tadi ikut nyumbang, kenapa ikut nyumbang? Kakek aja susah kok nyumbang segala. Ya memang tahu begitu ya kita gimana ya. Terima kasih. Jadi kalau urusan memberi nggak ada urusan dengan kaya atau miskin, urusan hati. Betul. Kakek ini kerja apa? Tukang parkir Pak. Tukang parkir. Waduh, duitnya disumbangin. Iya. Ini susah cari duit. Ya nggak apa-apa Pak. Habis. Gak duitnya di situ. Ambil. Nggak ada nih. Ada. Pak Pradi kasih gope. Si Ake. Punya nggak anggota DPR gope? Jangan sampai nggak punya. Udah, uangnya di mobil. Oh udah 1 juta. Alhamdulillah. Itulah hidup. Udah terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, udah. Udah oke alhamdulillah. Pelawak kapan nyumbangnya? Nyumbang. Nggak enak nyumbang. Ya, terima kasih ya. Malam hari ini kita sudah dapat pelajaran penting dalam hidup bahwa ini orang ikhlas bisa ngurus saudaranya dengan ikhlas. Padahal hidupnya susah. Mudah-mudahan nih tapi ini berkah. Besok nanti disekolahin masuk SD sama Pak Wali. Ya, Pak Wali sini Pak Walinya. Sama Pak Wali udah alhamdulillah nanti bisa masuk SD. Selain masuk SD punya tabungan 50 juta. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya warga Depok semuanya. Semoga malam hari ini malam yang membawa kebahagiaan, malam yang membawa ini nyumbang juga sini nih. Perubahan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.